Untuk sahamnya sih menurutku sih ya ada yang oke, ada yang enggak. Jadi ada saham yang punya tren cukup bagus, ada yang masih early reversal ya, seperti PTPA dan juga Ratu. Retracement itu wajib ya, jangan sampai teman-teman entry di pucuk, karena menurut saya harganya sekarang sudah cukup pucuk ya, sudah cukup tinggi untuk price-nya, karena kita sudah dekat dengan area resisten yang ada di atas ini. Kita punya next resisten di 2800, sekarang sudah agak tertahan di 2800, sehingga kurang begitu menarik untuk PTPA. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes, nanti kita akan buatkan untuk video update yang lainnya, IHSG dan juga saham-saham kalau teman-teman memang suka. Oke, langsung aja kita akan coba cek untuk pergerakan dari IHSG dan juga dua saham pilihan ya, ada Ratu dan PTPA based on request kalian. Jadi kita akan coba langsung aja bahas dari IHSG dulu. Yang pertama, kita akan coba cek ya. Ini akan saya hapus dulu, kita akan clear chart dulu dari nol ya. Lalu garis ungu yang ada di bawah itu merupakan area support dari weekly time frame, jadi saya nggak akan hilangkan. Ini merupakan area super penting, sehingga kita akan tetap keep dulu untuk sementara. Disclaimer on juga bahwa semua informasi yang kita sampaikan di sini bukan ajakan beli dan juga jual, so harus dianalisa ulang lagi secara mandiri. But untuk daily time frame-nya kita akan kosongkan untuk chartnya dulu ya. Di sini kita akan melihat bahwa IHSG ini punya area resisten, trendline yang major ya, dari 2024 September ketika dia mencapai area top dan dia masuk dalam fase koreksinya. Jadi IHSG ini punya area resisten yang sangat kuat di sini karena kita sudah official 4 kali reject ya, dan kalau kita retest area trendline tersebut berarti kita akan retest untuk yang kelima kalinya. Jadi pergerakannya mungkin cuma sekitar 1% lagi sebelum kita mencapai area resisten di atas ya, 2% dari harga sekarang. Tapi yang cukup menarik untuk IHSG kita, teman-teman bisa coba cek di sini bahwa IHSG kita itu sudah valid untuk yang namanya break of structure. Jadi ketika dia sebelumnya membentuk lower high lower low ya, di area ini saya akan coba tunjukkan sama teman-teman. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, di sini lower low, lower high, lower low, lower high lagi, lower low lagi, lower high lagi, lower low, dan ini higher high ya. Satu kali higher high, jadi itu merupakan indikasi awal untuk kita melakukan yang namanya market reversal gitu. Tinggal yang saya tunggu nanti apakah dia koreksinya nanti bisa korektif, tidak membentuk lower low, ataukah dia nanti jebol dari area support berikutnya, membentuk lower low yang baru. Jadi ini masih menjadi misteri gitu. Ya, teman-teman bisa nanti tunggu ketika dia masuk dalam fase koreksi, karena menurut saya kita sudah one push untuk naik ke atas, dan sangat rawan untuk yang namanya koreksi ke bawah untuk retracement dulu gitu. Itu yang menjadi concern dari saya untuk saat ini. Tapi kalau teman-teman bisa coba lihat ya, dari flow foreign-nya itu masih belum ada. So far sampai hari ini masih belum ada, dan juga penguatan yang terjadi itu based on RSI-nya cukup rendah atau cukup lemah untuk pelemahannya ya. Kita nggak bisa katakan ini penguatan yang impulsif gitu. Tapi ya impulsif atau enggak, kita bisa apresiasi itu karena dia sudah break of structure. Ada tanda-tanda untuk perbaikan trennya. Jadi ketika dia koreksi ke bawah, kita bisa bolehlah untuk cari posisi, kita add posisi, cuma resikonya teman-teman boleh atur dulu, jangan terlalu agresif sampai all in ya. Itu kurang begitu bagus menurut saya. Jadi dari IHSG-nya sih kalau saya lihat ya, kita yang pertama bertahan di atas area support ini 6250 ya, area support 6250 ditahan dengan cukup bagus, nggak jebol close candle. Yang kedua, kalau kita close seperti ini di hari Jumat ini, maka kita sudah valid yang namanya bullish engulfing di weekly time frame, sehingga any retracement ini bisa kita manfaatkan untuk mencari posisi di harga yang cukup murah seperti itu. Jadi itu aja update dari saya untuk IHSG-nya. Tinggal nanti bagaimana teman-teman melihat ya. Kalau koreksi, teman-teman jangan panik, coba cari momentum di saham-saham yang memang punya tren yang cukup bagus seperti itu. Jadi itu aja ya. Lalu kita move ke saham request teman-teman, PTPA dulu. Ya, saya mau ingetin ya sama teman-teman bahwa setiap teman-teman yang memang siap untuk untung, pasti harus siap juga untuk yang namanya ada resiko. Itu nggak ada yang namanya untung selalu. Kita harus menyiapkan yang namanya resiko. Teman-teman harus siapkan untuk resikonya. Jadi ketika memang market kita sudah konfirmasi, resikonya boleh kita coba naikkan. Tapi kalau kita belum dapat konfirmasi, misalnya IHSG-nya masih drop gitu ya, masih belum ada yang namanya reversal, kita kurangi dulu resikonya. Jadi kita bermain di resikonya, bukan di sahamnya seperti itu. Untuk sahamnya sih menurutku sih ya ada yang oke, ada yang enggak. Jadi ada saham yang punya tren cukup bagus, ada yang masih early reversal ya, seperti PTPA dan juga Ratu. Ini cukup menarik menurutku, terutama yang Ratu ya. Tadi ada yang tanya juga, memberikan klarifikasi juga, ada chart pattern di sana, nanti kita akan coba cek.
Kita akan bahas dulu yang PTPA dulu yang pertama. Untuk PTPA di sini teman-teman lihat ya, ada area kotak di sini. Saya sudah gambarkan dia, kayaknya sudah lumayan lama. Area kotak ini merupakan area resisten yang cukup kuat, dia berkali-kali gagal bertahan, dan for the first time dia jebol, breakout ke atas. Jadi ini merupakan indikasi untuk reversal kita yang pertama. Lalu kita buka line chart, ini lebih kelihatan ya. Kita sudah breakout structure juga dari area highest yang sebelumnya di atas ini, sekitar 2700. Breakout menandakan bahwa ada change of character atau reversal, ya. Simple seperti itu. Lalu kapan kita bisa entry? Teman-teman tunggu pullback-nya. Pullback-nya bisa mungkin mengikuti area moving average di MA50 sekitar 2600, atau kalau teman-teman mau tunggu lagi lebih rendah lagi, boleh di area supportnya sekitar 2550. Itu area-area yang best deal menurutku ya, kalau teman-teman mau mencari posisi. Atau kalau teman-teman agak pelit lagi ya boleh tunggu di area Fibonacci, misalnya 2500, 2400, dan 2300 itu ya. Jadi ada banyak cara untuk entry, tinggal nanti bagaimana teman-teman manfaatkan untuk potensinya seperti apa, seperti itu. Jadi retracement itu wajib ya, jangan sampai teman-teman entry di pucuk, karena menurut saya harganya sekarang sudah cukup pucuk ya, sudah cukup tinggi untuk price-nya, karena kita sudah dekat dengan area resisten yang ada di atas ini. Kita punya next resisten di 2800, sekarang sudah agak tertahan di 2800, sehingga kurang begitu menarik untuk PTPA. Tunggu untuk retracement baru cukup oke untuk kita hold. Ya at least medium term lah ya, bukan long term. Medium term masih oke, karena kita masih punya banyak resisten juga di area supply, seperti di atas ini misalnya. Ini kita ada resisten juga di 2850, kalau breakout ya lebih bagus lagi. Jadi ada banyak resisten juga yang di atas yang perlu di breakout oleh PTPA. Tapi secara tren keseluruhan saya melihat ada potensi untuk reversal. At least kalau kita nggak naik tinggi, mungkin kita bisa mengulangi dua momen yang sebelumnya. Kita bisa naik sekitar berapa persen dari bottom. Bentar ya. 35%, di sini kita naik 30%, jadi at least 20-30% itu bisa. Sekarang kita 22%. Kalau 35% ya kita nanti ada potensi untuk retest di 3100 lagi, seperti itu. Jadi hopefully teman-teman bisa coba cari-cari untuk manfaatkan untuk momentum di PTPA ini, kalau teman-teman memang suka dengan saham batubara. Cool. Ya satu lagi yang menarik dari PTPA ini, dari dividennya ya, kita nggak tahu dia kapan bagi dividennya. Ini Mei. Di 2023 itu bulan Juni, 2024 kita masih, 2025 kita masih belum ada tanda-tanda dia akan bagi dividen. Jadi antara Mei atau Juni, ya ini akan bagi dividen, harusnya ada kenaikan sedikit sebelum bagi dividen. Strateginya ada dua, kalau teman-teman mau tunggu bagi dividen selesai, biasanya akan drop dulu. Dropnya lumayan, teman-teman bisa dapat sekitar 2300 lagi kalau bagi dividen. Biasanya soalnya lumayan gede untuk PTPA ini dividennya. Biasanya nanti dia akan drop mengikuti dari price dividennya sekitar 18%. Di 2023 dia drop berapa persen? 26%. Jadi ya kalau kita lihat dari harga sekarang, kalau dia drop 20%, ya 2300 itu bisa dituju seperti itu. Jadi ya terserah teman-teman bagaimana cara manfaatkannya. Paling enggak jangan sampai rugi gitu. Short term atau long term trading boleh dimanfaatkan. Next kita akan cek dari Ratu. Oh, Ratu ini ada inverted head and shoulder dari saya lihat ya. Ya saya lihat sepintas memang ada head and shoulder ya, inverted head and shoulder di sini. Potensial untuk reversal. Yes, kalau kamu memanfaatkan sih boleh-boleh aja. Aku lihat di sini ada fair value gap ya. Nah, ini ada fair value gap. Kalau kamu mau entry, kamu boleh tunggu untuk gap ini di fill dulu sekitar 4350 baru naik. Or kalau kamu mau langsung entry, stop loss-nya lumayan dalam ya. Kalau kamu mau ambil, stop loss-nya harus dijaga di 3950 kurang lebih. Jadi kalau kamu siap dengan stop loss 20% lebih, boleh dimanfaatkan. Tapi kalau kamu mau tunggu fair value gap juga boleh juga, nggak ada masalah. Fair value gap ini ya mungkin kalau kamu ambil di tengah-tengah, stop lossmu cuma 15% ke bawah. Jadi oke, kalau kamu yang agresif trading boleh ambil di 5075, tapi kalau kamu konservatif trading kamu boleh tunggu di area fair value gap-nya seperti itu. Tapi kalau menurutku ya, kalau dia berhasil breakout dari area sini 5500 lah ya, dia berhasil break dari 5500 di atas ini, kayaknya lumayan kencang untuk naiknya gitu, karena ini ada area konsolidasi juga ya. Ini ada area konsolidasi, saya anggap ini merupakan area konsolidasi yang cukup besar gitu. Cuma memang resikonya kalau fair value gap ini gagal dipertahankan ya, dia bablas ke bawah, jadinya Ratu ini kurang begitu bagus ya, karena dia masuk dalam satu fase base konsolidasi yang besar gitu. Base konsolidasi yang besar ini menandakan bahwa area akumulasi ini akan terjadi dengan waktu yang cukup lama gitu.
Waktu yang cukup lama, berarti teman-teman harus siap dikocok sampai area 3.500 lagi. Itu ya resikonya. Saya sampaikan ada 2 resiko. Potensi ini memang ada untuk head and shoulder inverted, tapi kalau memang gagal breakout, ya jadinya bukan inverted head and shoulder, jadinya memang dia nanti bergerak seperti membentuk konsolidasi base range aja, seperti itu. Karena kalau kita lihat dari bulan April ini, dari tanggal 1 April, inflow-nya nggak ada ya, cenderung netral dan juga ya big player-nya nggak ngapa-ngapain juga. Dari volumenya pun juga biasa-biasa aja ya, nggak bermain di atas rata-rata, jadi ya bisa dikatakan di area ini masih belum terlalu banyak big player yang bermain di sini. Biasanya kalau ada spike ya, volume-volumenya lagi spike itu cukup menarik, tapi kalau di sini saya nggak lihat. Kalau kita coba tambahkan untuk frekuensi analyzer, nggak ada spike juga ya, hari ini belum valid, jadi hari ini baru buka, sehingga tanggal 25 belum bisa kita katakan ada spike volume yang cukup signifikan untuk frekuensinya. Jadi ya masih belum ada akum yang berarti menurutku, tinggal teman-teman tunggu aja, mau entry spekulasi di gap boleh, mau entry sekarang boleh, tapi teman-teman hitung sendiri untuk resikonya. Ya, kurang lebih itu 2 saham yang teman-teman request. Hopefully bisa dapat insight dari keduanya seperti itu, dan juga resikonya jangan lupa dihitung ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan video ini, bantu saya untuk capai 15 likes. Nanti kita akan buatkan untuk video update yang lainnya, IHSG dan juga saham-saham kalau teman-teman memang suka. Tapi kalau teman-teman yang suka live, ya nanti kita akan adakan live streaming juga, jadi teman-teman bisa tanya lebih banyak seperti itu. Disclaimer on juga bahwa semua informasi yang kita sampaikan di sini bukan ajakan beli dan juga jual, so harus dianalisa ulang lagi secara mandiri. Itu aja ya dari saya, thank you semua, see you next video, bye-bye.